Berlatar di sebuah pangkalan militer di Yaman, terlihat para pasukan militer Uni Emirat Arab sedang mempersiapkan diri untuk misi di wilayah konflik di Yaman. Konflik dengan para pemberontak telah berlangsung cukup lama dan semakin membahayakan kehidupan di sana. Para pemberontak semakin menebarkan aksi teror sehingga pasukan Arab dikirim ke sana untuk membantu pasukan militer di Yaman. Di antara para pasukan, cerita akan berfokus kepada pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang pria, yaitu Sersan Bilal. Bilal beserta rekan-rekannya ini sedang melatih fisik mereka karena sebentar lagi mereka akan melakukan tugas rutin berpatroli di berbagai tempat dan memantau aktivitas di sana. Tak hanya sekedar tim biasa, tetapi mereka menjalin keakraban layaknya saudara sehingga tim ini sangat solid. Tak berapa lama kemudian, pasukan ini pun berkemas untuk melakukan tugas rutin mereka, yaitu berpatroli dan mengirimkan bahan makanan serta perlengkapan kepada orang-orang yang membutuhkan akibat dari krisis ekonomi yang sedang terjadi di sana karena konflik yang berkepanjangan. Pasukan itu dibagi menjadi dua tim karena daerah yang akan mereka datangi cukup berbahaya sehingga persenjataan berat sangat diperlukan demi melindungi mereka jika nantinya terjadi kontak senjata dengan musuh. Dalam perjalanan, salah satu pasukan yang bernama Ali mencoba untuk menanyai kabar dari sang istri karena sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit yang tentu saja sebagai seorang kepala keluarga akan khawatir jika istrinya sedang tidak baik-baik saja. Tak berapa lama kemudian mereka melihat pasukan Yaman yang sedang berada di pinggir jalan karena kendaraan mereka sedang mengalami kerusakan. Bilal pun turun untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan pasukan Yaman menginformasikan jika kendaraan tersebut hanya mogok serta Bilal mendapatkan informasi bahwa terdapat aktivitas mencurigakan di kaki gunung tak jauh dari mereka berpatroli. Untuk memastikan hal itu, Bilal pun meminta tim yang lainnya untuk tetap bersama pasukan Yaman sementara dirinya yang akan memeriksa lokasi itu demi menjaga keamanan penduduk yang hidup di sekitar pegunungan tersebut. Mereka pun mulai menyusuri jalanan bebatuan yang pada akhirnya menemukan pemukiman penduduk yang sering mereka datangi. Bilal dan salah satu sahabatnya yang bernama Ali pun turun untuk memberikan bahan makanan dan obat-obatan kepada salah satu penduduk di sana dan akan memastikan daerah tersebut baik-baik saja. Ia pun mendapatkan informasi bahwa terdengar suara tembakan di sekitar pegunungan tak jauh dari mereka sehingga untuk memastikan hal itu, Bilal pun memimpin patroli tersebut menyusuri setiap jalanan di pegunungan yang dipenuhi bebatuan. Bilal memerintahkan tim yang lainnya juga untuk segera menyusul ketika mereka telah mengantarkan pasukan Yaman. Namun setelah sampai di sebuah ngarai, kendaraan mereka pun diserang oleh para pemberontak. سيدي 19 مقلوب على العدو هجم Markas pusat pun mendapatkan laporan bahwa kedua kendaraan yang sedang berpatroli mendapatkan serangan dari pihak musuh dan terjebak di sana. Selain itu, mereka tak dapat berkomunikasi karena tak ada sinyal di tempat tersebut. Pihak militer pun akhirnya mengerahkan para pasukan untuk membantu pasukan Bilal agar dapat keluar sekaligus menyerang musuh yang telah keluar dari persembunyiannya. Kendaraan perang dan persenjataan lengkap telah mereka siapkan dan menuju lokasi yang berada di sebuah ngarai yang dipenuhi bebatuan. Sementara itu, kendaraan dari Bilal tak dapat berfungsi karena terkena rudal RPG dan ranjau sehingga sistem komunikasi pun terputus dengan tim yang lainnya. Tak hanya itu saja, pihak musuh mulai menembaki kendaraan tersebut dan memaksa mereka untuk segera menyerah. Dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, ketiganya pun mempersiapkan diri dan mulai mengawasi area sekitar di mana musuh semakin mendekat. Sementara itu, sang komandan pemimpin pasukan penyelamat menghubungi tim kedua dari Bilal dan berhasil terhubung serta mengabarkan bahwa mereka saat ini diserang oleh pihak musuh dengan senjata berat dan meminta agar bala bantuan segera dikerahkan. Markas pusat juga telah mengirimkan drone pengintai agar dapat melihat situasi terkini dan mengetahui posisi dari tim Bilal. Sementara itu, kini pihak musuh semakin mendekat dan menembaki mereka dengan RPG sehingga dengan serangan tersebut, salah satu dari mereka yaitu Hindasi mengalami luka yang cukup parah pada bagian kakinya. Tak
Tak berapa lama kemudian, pasukan bala bantuan pun tiba di sebuah tempat yang tak jauh dari lokasi tim Bilal berada. Sang komandan meminta tim yang masih selamat untuk segera kembali dan melaporkan situasi yang ada. Pihak musuh yang rupanya sedang memantau pergerakan mereka, kini melihat kesempatan untuk menyerang bala bantuan yang dikirimkan, sehingga dengan cepat pemimpin para pemberontak tersebut pun memerintahkan pasukannya untuk menembakkan mortir agar melenyapkan seluruh pasukan tersebut. Dengan serangan yang tiba-tiba membuat sang komandan memerintahkan pasukannya untuk mundur ke jarak aman sehingga tak membahayakan pasukan yang ada, dan akan memikirkan cara untuk maju dan menolong tim Bilal. Melihat situasi yang kini tak dapat dikompromi lagi, akhirnya membuat sang komandan pasukan penyelamat menginformasikan kepada semuanya bahwa serangan besar-besaran akan segera mereka lakukan demi menyelamatkan rekan timnya yang sedang terjebak di depan sana. Kini bukan lagi pertempuran biasa, melainkan sebuah penyergapan yang telah direncanakan oleh pihak musuh. Sementara itu di tempat Bilal, akhirnya mereka mendapatkan sinyal dan langsung menghubungi markas pusat agar segera mengirimkan bala bantuan. Mereka akan bertahan selama mungkin dan menunggu yang lainnya datang menolong mereka. Merasa situasi mulai aman, sang komandan pun bergerak maju untuk memantau situasi yang ada dan mencari informasi sebanyak mungkin. إحداثيات شمالية. الضربات كانت عيار 80. انسحب للخلف بهدوء وشوي شوي. احنا خارج من دار رمايتهم. Setelah mendapatkan banyak informasi, sang komandan meminta bantuan kepada pasukan udara untuk menghancurkan posisi musuh yang menembakkan mortir agar pasukan yang lainnya dapat memasuki area tersebut dengan aman. Sementara itu, pihak musuh mulai semakin mendekati kendaraan dari Bilal dan kembali menembakkan RPG sehingga dengan serangan tersebut juga melukai kaki dari Bilal, namun tak separah luka dari Hindasi. Setelah melakukan serangan, pihak musuh meminta Bilal dan yang lainnya untuk segera keluar dan menyerahkan diri. Sang komandan pun kembali mengirimkan 2 kendaraan tempur untuk mencoba membuka jalur lebih jauh lagi agar mendapatkan lokasi dari Bilal. Pihak musuh yang masih mengawasi mereka kini saling berkomunikasi dan bersiap untuk kembali melakukan serangan pada pihak militer yang mencoba untuk memasuki wilayah tersebut. Melihat isyarat yang diberikan membuat pemimpin para pemberontak untuk kembali mempersiapkan ranjau dan akan menghancurkan kendaraan mereka. Melihat pihak musuh mulai menjauhi kendaraan tersebut, membuat Bilal dan yang lainnya pun keluar dan mencari tempat yang aman sekaligus menembaki musuh-musuh yang mencoba untuk menyerang mereka. Ketiganya pun berhasil keluar dan kini Ali akan membuka jalur yang aman bagi mereka agar ketika bala bantuan datang, ketiganya berada di luar jangkauan tembakan dari pihak musuh. Namun sebelum sampai ke tempat yang aman, Ali tertembak oleh sniper musuh sehingga satu-satunya harapan mereka untuk selamat kini semakin menipis. Ali yang mengetahui dirinya tak akan selamat pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masih mencoba untuk bangkit, namun sniper musuh kembali menembakinya sehingga Ali pun gugur. Disaksikan oleh sahabat baiknya yaitu Bilal, begitu juga dari markas pusat yang melihat kejadian itu dari drone pengintai. Tak ingin membuat Hindasi khawatir, Bilal secara terpaksa pun membohonginya dengan mengatakan bahwa Bilal telah berhasil ke tempat aman dan hanya tinggal menunggu bala bantuan datang. Sementara itu 2 bala bantuan yang dikirimkan ternyata mendapatkan serangan yang sama begitu memasuki wilayah musuh. 2 kendaraan tersebut berhasil ke tempat Bilal, namun kejadian yang sama kembali terjadi saat kendaraan tersebut terkena ranjau yang dipasang oleh musuh.
Pihak musuh kini kembali menyerang kendaraan yang berhasil mereka hancurkan dan mulai menembakinya. Melihat bala bantuan yang mengalami nasib yang sama, membuat Hindasi pasrah dengan keadaan yang ada. Namun Bilal meyakinkan sahabatnya itu bahwa pertolongan akan datang dan harus tetap bertahan sampai akhir. Tak berapa lama kemudian pasukan udara pun muncul dan membuat pengintai di pihak musuh memberi isyarat bahwa pasukan udara akan menyerang mereka dan harus bersiap untuk menjatuhkan helikopter tersebut. Pasukan udara pun menghancurkan lokasi para penembak mortir agar nantinya pasukan penyelamat dapat melintasi wilayah tersebut dengan aman. Karena mendapatkan serangan RPG yang begitu banyak, markas pusat pun memerintahkan helikopter tersebut untuk mundur karena tidak ingin membahayakan keselamatannya. Kini giliran pasukan penyelamat yang akan mengurus sisanya karena pihak musuh kini telah berkurang akibat serangan tadi. Meski jumlah mereka berkurang, namun pihak musuh tak ingin mengendorkan serangan dan terus melakukan perlawanan kepada pihak militer. Kapten Said yang tertembak oleh sniper pun berhasil diselamatkan dan dibawa masuk ke dalam kendaraan. Sang komandan pun meminta mereka untuk bertahan karena bala bantuan selanjutnya menuju ke tempat tersebut. Namun lagi-lagi pihak musuh telah mempersiapkan ranjau di jalur itu sehingga kejadian yang sama kembali terulang dan membuat kendaraan yang akan menyelamatkan mereka mengalami kerusakan yang sama. Sang komandan yang melihat seluruh pasukannya gagal menyelamatkan tim yang lainnya pun kini akan menuju ke lokasi tersebut dengan memanfaatkan kendaraan-kendaraan yang telah dilumpuhkan sebagai pelindung agar dirinya dapat melalui jalur tersebut dengan aman. Selain itu, mereka berpacu dengan waktu karena markas pusat telah menginformasikan beberapa menit lagi tempat tersebut akan dihancurkan oleh pasukan udara dengan menggunakan bom sehingga tim penyelamat harus segera keluar dari sana. Kendaraan yang tersisa kini memberikan tembakan balasan agar sang komandan dapat melaju dengan aman. Dengan saling berkoordinasi dengan tim satu sama lainnya, mereka melakukan strategi bertahan agar kendaraan penyelamat dapat masuk dan mengeluarkan tentara yang terluka serta dapat menyelamatkan mereka. Kini yang tersisa hanya mereka dan merupakan kesempatan terakhir karena jika tim penyelamat gagal maka bisa dipastikan mereka akan mati karena pihak musuh telah mengepung tempat tersebut. Pasukan yang lainnya pun bertahan selama mungkin dan saling melindungi satu sama lainnya. Kini para pasukan tak memiliki waktu yang cukup banyak karena tak lama lagi tempat tersebut akan dihancurkan. Kapten Said pun memberikan isyarat kepada sang komandan untuk menembakkan asap pelindung yang akan mereka jadikan sebagai persembunyian sekaligus meminimalisir pandangan dari musuh sehingga para pasukan dapat menyerang musuh dan menyelamatkan tim yang terluka. Kabut asap pun mulai menyelimuti tempat tersebut dan membuat sniper musuh tak dapat mengetahui posisi pasukan militer. Sehingga Kapten Said dan yang lainnya pun dapat bergerak dan menembaki musuh-musuh yang tersisa. بطلعكم من هني بتكونوا Pada akhirnya Bilal dan Hindasi pun berhasil diselamatkan, begitu juga dengan mayat Ali yang berhasil mereka bawa dan segera menuju mobil penyelamat. Kapten Said masih mencari keberadaan dari sniper musuh dan begitu menemukan lokasinya, ia pun langsung menembak sniper tersebut dan kini ia harus segera kembali ke mobil penyelamatan sebelum tempat tersebut dihancurkan oleh pasukan udara.
واحد. Semuanya pun berhasil keluar dengan selamat dengan membawa mayat Ali yang telah gugur. Dalam perjalanan menuju markas pusat, semua pasukan pun memanjatkan doa kepada Ali karena kehilangan salah satu prajurit gagah berani yang berjuang sampai akhir dalam melindungi timnya. Penghormatan besar-besaran akan mereka lakukan begitu sampai ke kediaman Ali untuk melakukan pemakaman dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tak ada kemenangan tanpa pengorbanan, dan perjuangan para prajurit memperlihatkan setiap keberhasilan di medan perang selalu dibayar dengan pengorbanan baik tenaga maupun nyawa. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Adios.